Ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atlis Nuraida dengan NIM 1230101, kelas 6A, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Pontianak. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Praktik Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah SAG MPD. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan, saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ini dengan baik. Pada video ini terdapat 3 pertanyaan yang insya Allah akan saya jelaskan semaksimal mungkin. Pertanyaan pertama yaitu membahas urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan beserta contoh kemitraan yang efektif. Kemudian pertanyaan kedua yaitu membahas pengaruh teknologi dalam pemasaran dan branding bisnis di bidang pendidikan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir yaitu membahas minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan disertai alasan-alasan yang mendukung. Oh my God! Wow! Baik, saya akan memulai dengan menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan dengan memberikan contoh kemitraan yang efektif. Nah, menurut saya, kemitraan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan bisnis pendidikan. Hal ini karena pada era sekarang, lembaga pendidikan tidak berkembang secara maksimal apabila hanya mengandalkan sumber daya yang dimilikinya sendiri. Setiap lembaga pendidikan memiliki keterbatasan baik dari sumber daya manusia, pendanaan, fasilitas maupun jaringan kerjasama. Oleh karena itu, diperlukan kemitraan dengan berbagai pihak agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Kemitraan dalam bisnis pendidikan dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antar lembaga pendidikan dengan pihak yang didasarkan pada rasa saling percaya, saling membutuhkan, serta saling memberikan manfaat. Pihak-pihak yang dapat menjadi mitra antara lain pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, sekolah atau madrasah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, alumni, maupun perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan ataupun corporate social responsibility. Nah, menurut saya terdapat beberapa alasan mengapa kemitraan menjadi sangat penting dalam bisnis pendidikan. Yang pertama yaitu kemitraan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dengan adanya kerjasama, lembaga pendidikan dapat memperoleh berbagai dukungan seperti pelatihan bagi tenaga pendidik, bantuan fasilitas pembelajaran, pengembangan kurikulum, hingga peningkatan kompetensi peserta didik. Kemudian alasan yang kedua yaitu kemitraan dapat memperluas jaringan dan meningkatkan reputasi lembaga pendidikan. Lembaga yang memiliki banyak pihak umumnya dipercaya oleh masyarakat karena menunjukkan bahwa lembaga tersebut aktif di lingkungan profesional dengan berbagai
kelas, serta berinteraksi dengan peserta didik. Di sisi lain, sekolah juga memperoleh bantuan dalam proses pembelajaran sekaligus kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan calon guru. Nah, kerjasama seperti ini akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak sehingga termasuk kemitraan yang efektif. Contoh lainnya adalah kerjasama sekolah dengan perusahaan teknologi pendidikan untuk menyediakan platform pembelajaran digital. Nah, dengan adanya kerjasama tersebut, guru dapat memanfaatkan media pembelajaran yang lebih menarik, sedangkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mudah diakses. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemitraan merupakan faktor yang sangat penting dalam bisnis pendidikan karena mampu meningkatkan mutu pendidikan, memperluas jaringan, menciptakan inovasi, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu seberapa besar pengaruh teknologi dalam pemasaran dan branding bisnis di bidang pendidikan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, menurut saya perkembangan teknologi itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pemasaran maupun branding lembaga pendidikan. Bahkan pada era digital saat ini, teknologi telah menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu lembaga dalam memperkenalkan layanan pendidikannya kepada masyarakat. Dahulu, promosi lembaga pendidikan itu lebih banyak dilakukan melalui brosur, spanduk, baliho, ataupun penyampaian informasi secara langsung. Namun sekarang, sebagian masyarakat itu sudah mencari informasi melalui internet. Mereka akan melihat website resmi, media sosial, ulasan pengguna, maupun berbagai informasi digital sebelum menentukan pilihan sekolah ataupun perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu, lembaga pendidikan yang mampu memanfaatkan teknologi secara optimal itu akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas. Nah, melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube, lembaga pendidikan ini dapat memperkenalkan berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Nah, dari konten-konten tersebut dapat membangun citra positif ataupun branding lembaga di mata masyarakat. Selain media sosial, website resmi juga memiliki peranan yang sangat penting. Nah, website ini menjadi sumber informasi utama yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat. Informasi mengenai profil lembaga, visi dan misi, program pendidikan, tenaga pendidik, biaya pendidikan, hingga proses pendaftaran dapat disampaikan secara lengkap melalui website. Teknologi juga mempermudah proses komunikasi antara lembaga pendidikan dengan calon peserta didik maupun orang tua. Nah, saat ini komunikasi dapat dilakukan melalui email, WhatsApp, media sosial maupun layanan pelanggan secara daring sehingga proses pelayanan ini menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, meskipun demikian, keberhasilan pemasaran dan branding itu tidak hanya ditentukan oleh teknologi. Ada juga beberapa faktor lain yang turut memengaruhinya. Yang pertama yaitu kualitas layanan pendidikan. Nah, sebagus apapun promosi yang dilakukan, apabila kualitas pendidikan tidak baik, maka citra lembaga akan menurun. Kemudian faktor yang kedua yaitu kompetensi tenaga pendidik. Nah, guru dan dosen yang profesional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Kemudian faktor yang ketiga itu kualitas konten digital. Nah, informasi yang disampaikan itu harus menarik, memahami, akurat, dan konsisten sehingga mampu membangun citra yang positif. Kemudian faktor yang keempat yaitu kepuasan peserta didik dan alumni.
Nah, pengalaman positif yang mereka bagikan melalui media sosial maupun dari mulut ke mulut akan menjadi promosi yang sangat efektif. Kemudian faktor yang kelima yaitu kemampuan lembaga dalam mengikuti perkembangan teknologi. Nah, saat ini kembangan teknologi itu berlangsung sangat cepat sehingga lembaga pendidikan ini perlu terus beradaptasi agar tidak tertinggal. Nah, dengan demikian saya berpendapat bahwa teknologi ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pemasaran dan branding bisnis pendidikan. Namun, teknologi akan memberikan hasil yang optimal apabila didukung oleh kualitas layanan pendidikan yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta strategi pemasaran yang tepat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu seberapa besar minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan dengan mengemukakan beberapa alasan yang tepat. Nah, secara pribadi saya memiliki minat yang cukup besar untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan. Nah, minat tersebut muncul karena bidang pendidikan merupakan bidang yang saya pelajari selama menempuh pendidikan di program studi pendidikan agama Islam. Selain itu, saya memandang bahwa pendidikan bukan hanya sebuah profesi, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, menurut saya, bisnis pendidikan tidak selalu identik dengan mencari keuntungan. Bisnis pendidikan juga merupakan upaya memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Apabila dikelola secara profesional, bisnis pendidikan mampu menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan lembaga dan peningkatan mutu layanan. Nah, ada beberapa alasan mengapa saya tertarik terjun ke dalam bisnis pendidikan. Alasan pertama yaitu karena saya ingin menerapkan ilmu yang telah saya pelajari selama kuliah. Pengetahuan mengenai pendidikan, pembelajaran, manajemen, serta pengelolaan lembaga pendidikan dapat menjadi bekal untuk mengembangkan usaha di bidang pendidikan. Alasan kedua yaitu karena peluang bisnis pendidikan masih sangat besar. Nah, kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan itu terus meningkat, baik dalam bentuk bimbingan belajar, kursus, pelatihan keterampilan, kelas mengaji, pelatihan guru, maupun pembelajaran berbasis digital. Kemudian, alasan yang ketiga yaitu perkembangan teknologi membuka peluang lahirnya berbagai inovasi bisnis pendidikan. Nah, saat ini seseorang akan membuka kelas daring, menjual modul pembelajaran digital, membuat video pembelajaran, menjadi tutor online, hingga mengembangkan platform pembelajaran berbasis internet dengan jangkauan yang lebih luas. Kemudian alasan yang keempat yaitu bisnis pendidikan memberikan manfaat sosial yang besar. Nah, melalui usaha di bidang pendidikan, kita tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga ikut membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencerdaskan masyarakat, dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, apabila diberikan kesempatan di masa mendatang, saya tertarik untuk mengembangkan lembaga bimbingan belajar pendidikan agama Islam, kelas tahsin dan tahfidz Al-Quran, pelatihan bagi guru PAI maupun media pembelajaran digital yang dapat membantu peserta didik belajar secara lebih menarik dan mudah dipahami. Menurut saya, usaha-usaha tersebut memiliki peluang yang baik sekaligus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Namun demikian, saya juga menyadari bahwa menjalankan bisnis pendidikan itu membutuhkan komitmen, kreativitas, kemampuan manajerial, serta integritas. Oleh karena itu, saya akan terus belajar dan mengembangkan kompetensi agar mampu mengelola bisnis pendidikan secara profesional, inovatif, dan tetap berorientasi pada kualitas layanan. Baiklah, sebagai penutup,
dapat saya simpulkan bahwa kemitraan merupakan fondasi penting dalam pengembangan bisnis pendidikan. Teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pemasaran dan branding lembaga pendidikan, serta saya memiliki minat yang cukup besar untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan karena bidang ini memiliki prospek yang baik sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi jawaban, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're